Hai halo, balik lagi di channel Z.id. Di video kali ini seperti yang kalian lihat, gue gak sendirian lagi. Asik kan, biasanya gue kalau bikin video sendirian. Jomblo soalnya. Ya, udah biasa sendiri, gimana dong? Ya seperti yang kalian lihat, di sini gue ditemani oleh dua orang teman gue. Perkenalan dong Pak. Lo perkenalan dong. Perkenalkan, nama saya Fuara Fernawan dan saya dari channel Undermania 32 dan Anjay. saya juga punya itu ya Pak, konten anime juga dan anime crack, horror dan juga game tentu saja ya yang Gila lo. yang Gue padahal nyuruh intro, tapi dia udah ngasih promosi. Iya. Gila. yang Nanti ntar kalau misalkan kalian pengen lihat YouTube dari channelnya Kuku Android 32, gue kasih linknya di deskripsi ya. Hai halo, nama saya Sultan, tapi dompetnya nggak ada. Iya. Jadi jangan berharap gue ya di video ini. Nama gue Sultan, tapi dompet gue enggak. Guys. The Face. Gila. Oke, yang seperti kalian lihat di thumbnail video ini, kalau misalkan kita bertiga akan memberikan 6 rekomendasi anime terbaik menurut kita nih. Karena kita di sini ada bertiga, ada 3 orang ya. Berarti satu orang harus merekomendasikan 2 anime. Disclaimer juga buat di awal-awal, kalau misalkan apa yang kita omongin di sini, apa yang kita berikan di sini nih rekomendasinya itu benar-benar 100% cuma opini. Lu mau setuju atau enggak ya itu hak lu. Lu setuju ya udah. Kalau lu nggak setuju ya udah gitu loh. Karena kan opini itu nggak bisa dijadikan landasan pembenaran. Gitu. Karena setiap orang punya opini yang berbeda-beda. Lu mungkin setuju dengan rekomendasi gua atau mungkin lu nggak setuju dengan rekomendasi gua. Lu menurut lu mungkin kayak oh ini anime kayaknya nggak keren nih, nggak kayak yang kita omongin gitu loh. Ya udah itu bebas lu gitu. Oke, anime pertama yang bakal gue rekomendasiin di sini karena gue suka dengan genre time travel nih anjay. Yang butuh banyak menguras otak. Ini direkomendasikan untuk IQ jongkok. Ini dia anime pertama yang bakal gue rekomendasiin adalah Bokudake Gai Naimachi atau dalam bahasa Indonesianya Kota Tanpa Adanya Diriku. Bokudake Gai Naimachi ini bercerita tentang seorang laki-laki berumur 29 tahun yang bernama Fujinuma Satoru. Satoru berprofesi sebagai mangaka dan juga bekerja di sebuah restoran pizza. Kayak apa dia? Kurir delivery gitu ya? Satoru ini sering mengalami kejadian supranatural yang ia beri nama revival. Revival ini membuat Satoru bisa kembali ke masa lalu jika terjadi kejadian yang buruk. Satoru akan kembali ke 5 menit sebelum kejadian buruk itu terjadi dan mengharuskan ia untuk menghentikan kejadian buruk tersebut. Karena kalau dia nggak menghentikan kejadian buruk tersebut, dia bakal ngulang terus. Dia bakal ngelup gitu loh. Dan sampai suatu saat Satoru harus kembali ke masa lalunya, namun bukan 5 menit bang. Dia balik ke 18 tahun yang lalu. Anjay, dan disinilah cerita Bokudake Gai Naimachi dimulai. Nah, hal yang gue suka dari ini anime adalah ceritanya itu emang kompleks. Karena emang itu ya karena tema time travel ya, ceritanya harus kompleks. Perlu dengan ya tadi dibilang sama buku bener, perlu dengan apa ya pemikiran yang tinggi gitu loh. Harus biar paham, bisa kan kayak kita kayak diajak untuk berpikir juga siapa pelakunya gitu kan. Makanya kenapa gue suka sama tuh anime. Alur ceritanya bagus, karakter visualnya juga bagus. Jadi padahal itu anime 2016 ya, jelas sih studionya A1 Pictures gitu loh. Udah gitu ditambah dengan OST-nya yang epic parah. Nah ini hal yang gue nggak suka dari Bokudake Gai Naimachi itu endingnya. Tapi bukan ke ending sih, tapi lebih ke hasil dari perjuangan si Satorunya yang gue nggak suka gitu. Kenapa ini cewek nikahnya sama sensor pak, gue sensor pak. Spoiler, bahaya gitu loh. Bahaya gitu loh. Jadi harus nonton biar kalian juga merasakan rasa sakitnya gitu loh. Walaupun emang ini anime punya happy ending, cuman ya itu hasil yang itu gitu loh. Dia balik ke masa lalu 18 tahun cuma buat nyelamatin nih cewek ternyata. Oke, untuk ratingnya dari gua Bokudake Gai Naimachi ini dapat 9/10. Gila. Nice. Nah, sebenarnya gua berani ngasih 10/10, cuman ya itu yang gua gak suka itu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Asik Lagi cuy. Gila. Selanjutnya gue mau rekomendasiin ini anime bagus banget nih, Somali Tomori no Kami-sama ya. Anime bergenre tentang fantasi
bisa disebut isekai Ya, sih isekai, itu. isekai. Jadi selanjutnya dia bergenre itu tadi ya kan ada actionnya, ada slice of life-nya, ada fantasinya, dan selanjutnya ini tentang satu anak manusia. Jadi di dunia ini tuh manusia itu terancam punah ya kan, terancam punah ya karena kesalahan manusianya itu sendiri yang nggak mau hidup berdampingan dengan para ras-ras makhluk yang lain, ya kan, ras yang kayak gitu ya. Jadi konflik ya kira manusia terancam punah, dijadikan budak, bahkan dijadikan makanan. Dan kita anak manusia ini ya kan itu bertemu dengan soal makhluk golem ya. Golem itu dia pikiran tuh kayak robot gitu, rasional banget lah pokoknya. Dan di sini kalian tahu ya dimana si anak manusia itu menganggap golem ini sebagai ayahnya ya. Jadi di sini cerita tentang keluarga lah, ayah dan anak Tapi ayahnya ayah angkat gitu cuy. Tapi anaknya itu manusia. Anak itu manusia beda ras dan Ya, di tahu, dunia tahu, ini itu manusia buat jadiin makanan dan juga budak. Berarti ibaratnya kayak si yang keluarga yang Iya. ngangkat ini tuh kayak pengen ngelindungin. pengen lindungi, pengen dibalikin Ya, lah, siapa gitu. yang lu suka? Hal lu yang suka? Hal yang gue suka itu Udah jelas, isekai. 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 Satu isekai. Terus Ya. tuh enak buat selingan gitu habis nonton anime yang nguras otak banget nih. Lu habis nonton anime yang nguras Ya. otak banget, terus nonton yang nguras otak banget, wah lu gila cuy. Refresh gitu lah. Iya, Refreshing refresh lah. gitu loh. Anime Refreshing yang enak lah. aja lu ceritanya nggak Iya, terlalu berat. nggak terlalu- Hal yang lu nggak suka. Itu sih ya manusianya why gitu kan berubah seperti itu gitu. Manusianya kayak ras paling Iya kayak ras rendah banget gitu ras ya. paling rendah banget ya. Ras paling menurut gue ras paling bodoh sih kata gue ya. Di cerita anime Cerita itu. ini ya. Ratingnya menurut lu? Kalau menurut gua 8 ya, 8,5 lah. 8 ya, per 10. dari per 10 dari 10. Kirain per 100. Lah, gila. Oke, lanjut ke Sultan nih, Tan. Anime Iya. apa Tan yang lu mau rekomendasiin? Kalau gua tuh senengnya slice of life ya. Oke. Jadi Dia lu banyak. lebih demen kehidupan cerita anime tentang kehidupan sehari-hari. Iya, yang istilahnya damai, tentram. Dan dia selalu senyum sendiri ya nontonnya ya pasti. Karena Emang Sudah pasti. Karena bisa relate juga kan. gitu. Bisa relate ke kehidupan nyata lu gitu loh. Nah, anime apa nih? Anime apa? dari gua rekomendasi pertama itu Clannad. Wah, ini Ini Kalau anime, yang udah tahu, wah, anime yang menguras banyak tisu. guys. Dan kayak gimana Tan ceritanya? Anime ini tuh bercerita tentang seorang pemuda SMA yang dianggap berandalan bernama Tomoya hanya karena dia sering bolos sekolah gitu. Nih, Menurut dia tuh kehidupan tuh hal yang membosankan gitu. Hidupnya dia tuh kayak boring bosen lah, gitu, boring begitu gitu. doang ya. Jadi sekolah aja males, sudah cari cara hiburan aja lah kurang gitu, kata dia. kurang tantangan hidupnya ya. Dia Terlalu pengen mencari tantangan di hidupnya gitu. Tuh, ini benar-benar cerita apa slice of life dicampur dengan sedikit supernatural. sedikit lawakan yang ringan dan mudah dimengerti. Itu sih poin plusnya dari Clannad ya. Ditambah dengan romance. Nah, Gitu. mantep. Jangan melupakan romance di Clannad cuy. udah kombinasi yang sangat Ini bagus. apa kalau misalkan kalian demen dengan anime yang punya ending nikah, nah ini bisa jadi salah satu rekomendasi anime yang kalian cocok. Hal yang lu suka dari itu anime. Kalau yang gue suka tuh tadi jokesnya yang ringan dan mudah dimengerti. Lucu gitu loh, Jadi ya dibilang ngakak sih nggak terlalu biasa, tapi Biasa. tapi kita asal lihat itu semua orang pasti ketawa lah gitu lah. paham Misalnya lah gitu. paham, senyum sendiri pasti gitu kan. Hal yang lu nggak suka? Kalau hal yang gak gue suka dari anime ini, sebenarnya anime ini tuh endingnya nggak cuma satu. Banyak karena, gitu. Karena dia diambil dari game Galge. Oh, game. Tahu Galge? Oh, ya, game Galge. Game simulasi Iya, tentang kehidupan dari Game Tomoya para ini. jomblo. Gitu. Kalau misalnya kalian sudah nonton cerita alur utamanya, terus nonton OVA-nya pasti kalian bingung. Bagi yang pemula ya. Gitu. Karena ini ngambil dari game yang emang endingnya nggak cuma satu. Oh, jelas. Ending yang di anime sama ending yang di manga pun juga atau light novel pun beda-beda. Iya, untuk kalian bisa jadi beda. Ya, gitu bisa jadi beda. Kalau ratingnya anime ini gue kasih 8/10. Anjay, 8/10. Menurut gue ini sangat bagus, begitu memainkan emosi. Oke, terus lanjut nih.
ke rekomendasi anime kedua dari kita semua masing-masing ya. Iya. Balik ke gua lagi nih. Iya. Gua lagi. Oke. Anime kedua yang bakal gua rekomendasiin di sini adalah Shokugeki no Soma. Shokugeki no Arnold. Itu yang lagi tren ya, lagi tren. tren. Shokugeki no Soma ini berceritakan tentang Soma merupakan anak satu-satunya dari Joichiro. Joichiro ini ayahnya ya. Ayahnya Soma, pemilik kedai Yukihira. Kedai tersebut merupakan restoran yang menyediakan makanan rumahan, murah dan biasa aja gitu. Tapi padahal rasanya walaupun gua nggak ngerasain, tapi gua ngeliat aja tuh ngiler gitu loh. Nah, tapi sampai suatu ketika saat Soma telah lulus SMP, Joichiro ayahnya menyuruh Soma untuk masuk Akademi Totsuki, sebuah sekolah memasak terkenal di Jepang. Sementara Joichiro sendiri pergi ke luar negeri karena ada urusan tertentu ya. Nah, untuk sementara kedai Yukihira pun terpaksa ditutup karena ya kan Yukihiranya Somanya pengen ngelanjutin sekolahnya. Gak ada kokinya, ya. Jadi nggak ada kokinya di situ. Untuk bisa masuk ke Totsuki, Soma harus lulus ujian memasak dan disinilah perjalanan Soma untuk menjadi koki yang lebih hebat dari ayahnya dimulai. Nah, hal yang gue suka dari anime Shokugeki no Soma ini adalah ceritanya yang sederhana. Ya cuma tentang makanan, tapi kesederhanaan itulah yang membuat orang-orang jadi suka. Ya orang-orang suka makan kan. Lagi ini anime visual makanannya lebih HD, lebih bagus daripada visual karakter anime sendiri gitu loh. Bahkan dari pemandangan kotanya aja itu kalah cuy sama cakepnya nih makanan. Kayaknya lu ngelihat aja makanan gila, kayaknya ngiler banget gitu loh. Soalnya kan itu objek gitu. utamanya makanan. Iya, dan juga ini anime kalau menurut gue unik karena ini kan tentang apa ya? Intinya sih kayak tentang pertandingan gitu. Nah, biasanya kan kalau pertandingan tuh kalau nggak olahraga, balap-balapan ya kan, terus bela diri gitu. Tapi ini pertandingan tentang masak-memasak gitu. Master Chef gitu loh. Sebenarnya ini anime cocok banget buat anak-anak, tapi inilah hal yang gue nggak suka. Hal yang gak gue suka dari ini anime adalah kenapa ada ecchinya bos? Kenapa ada genre ecchinya gitu loh? Nah itu yang gue gak suka. Padahal temanya ini adalah tema yang cocok buat anak-anak gitu loh. Ya kan tentang masak-memasak gitu loh. Nah terus untuk ratingnya, mohon maaf tadi kan gue ratingnya 9. Sekarang rating gue untuk Shokugeki no Soma ini 8,5/10. Karena bener-bener yang gue bikin kecewa itu ecchinya cuy. Lanjut ke anime kedua, rekomendasi dari Kuku nih. Jadi yang kedua itu tadi judulnya The Rising of Shield Hero atau Tate no Yusa. Gitu. Ceritanya itu tentang manusia yang dipanggil ya udah menyelamatkan dunia lain dari gelombang malapetaka ya kan. Dari kejadian buruk. Nah, dia lagi baca buku tentang 4 pahlawan yang dia dipanggil ke itu kan ada banyak background dari cerita pahlawan kayak itu tombak, kayak pedang, panah ya kan. Tapi kalau perisai ini belum ada ceritanya di bukunya itu. Jadi dia masuk mungkin karena itu dia masuk jadi jadi pahlawan dengan perisai. Dan banyak banget orang-orang dari ibaratnya dunia manusia yang sama tapi tahunnya tuh berbeda. Tahun-tahunnya tuh berbeda dan hal yang lu suka? Yang gue suka itu tentu saja alurnya ya kan. Alur ceritanya bagus sama Raptalianya kan? Ya. Gue suka sama karakter utamanya yang bagus banget, yang karakternya itu berubah banget, yang dia nganggap ini walaupun ini kayak cuma hoodnya itu hood dari pandangan dia tuh kayak game, tapi dia nganggap ini serius. Ini tuh dunia nyata boy. Dia dunia nyata, harus dijalanin dengan serius. Nah terus hal yang lu nggak suka? Yang nggak gue suka kenapa sih dia manggil pahlawan tapi malah dirasisin doang gitu. Pahlawan tapi nggak dihargai. Iya nggak dihargai. Ini pas banget deh buat kalian yang habis dihianatin ya kan. Nonton anime ini pasti bertanya-tanya. Makin sakit hati. Lu yang udah dihianatin sama orang nonton anime ini makin sakit hati.
Ini ada pembelajarannya ya, bahwa di anime pun kita masih dipelajarin yang namanya menghargai jasa orang lain. Terus untuk ratingnya Ratingnya gue kasih 9. beh gila. Tadi 8,5. Kalau ini Karena naik 9 Ya, per karena 10. Per 10 tentu saja ya. Lanjutan ke lu Tan, anime kedua rekomendasi dari lu. Oke, yang kedua dari gue itu Sorano Otoshimono. Anjay. Ini anime lama loh, anime lama kan? Lama banget. Anime 2007 boy. Nah, terus ceritanya kayak gimana Tan? Ceritanya tuh seputar anak laki-laki bernama Tomoki. Tomoki. Kan Tomo ya, sekarang Oh, Tomoki. Tomoki. Sebuah keseharian yang biasa gitu, dan tiba-tiba dia kejatuhan properti langit. Itu propertinya bentuknya gadis bersayap. Asia. Dari situ ya tentang keseharian dia bersama Slice of life kan jatuhnya, iya, slice of life. dengan sedikit fantasi. Iya, ada hal yang lu suka Tan. Gua suka itu dari anime ini ya slice of life dan jokesnya gitu loh. Jokesnya Balik lagi emang ke- baliknya ke ke jokes, jokes. gitu. Balik Kalau lagi. slice of life itu pasti yang bikin dia menarik tuh jokes di keseharian. Benar-benar. gitu. Benar. Kadang emang bikin relate ke kita juga Iya, ceritanya gitu. gitu, kayaknya kita bisa nih kejadian kayak gini Iya, gitu. Jadi kita berpikirannya, oh ini jokesnya tuh kejadian di dunia nyata. Yang bikin unik tuh dia bisa bikin jokes yang normal gitu dengan sentuhan fantasi tapi masih masuk akal. Hal yang gak gue suka tuh anime ini emang hanya untuk umur-umur tertentu lah. Jadi nggak bisa untuk Nggak bisa semua umur. Nggak bisa. Walaupun emang genre slice of life itu punya khas yang pasti rata-rata anime slice Iya, of life pasti tuh slice of life tuh. semua umur gitu loh. Cuman saya di sini tuh ada mengandung jokes mesum atau simoneta, skin yang bisa dibilang memanjakan mata. Berarti bagi kalian yang nggak tahu jokesnya, kalian masih polos. Iya. nah, untuk ratingnya Tan, Rating dari gua sih untuk anime ini 89 dari 100. 8,9 per 10. 9. 8,9 Tan. Iya sama aja 89 per 100 pak. Oh iya benar. Matematika anda bagaimana? Kan ini kita ratingnya kan per 10 Pak. Ya tinggal dibagi 10 atuh. Ya udah. Berarti ya ini makanya gue perjelas 8,9 per 10. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Ya ini adalah sekali lagi gue jelasin bahwa ini benar-benar opini dari kita. Kalian mau setuju atau enggak ya itu hak kalian gitu loh. Karena ya ini gue nggak bisa bener-bener bikin ini bener loh, nih anime seru loh gitu loh. Gue nggak bisa kayak gitu karena ya itu opini kalian. Kita kan pasti punya selera anime yang beda-beda, selera hal yang kalian suka juga beda-beda gitu. Jadi kalau mau setuju ya silahkan, mau enggak ya udah gitu loh. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini bisa kalian like aja, kalau nggak suka ya udah dislike. Dan jika kalian suka dengan konten-konten gue yang ada di channel gue ini bisa aja langsung subscribe, dan bisa juga subscribe ke channelnya Kukuh Andromeda 32, nanti bakal gue kasih linknya di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih. Hope you guys enjoy this video. See you next time. Stay safe and bye. Untuk kedepannya nanti kita akan merekomendasikan 6 K-pop terbaik menurut Enggak.